Jangan dengar kata mereka yang iri hasut karena tak daya. Tetap semangat iman di dada, di majelis Nurul Mustafa la ilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel Nasrul Sunnah. Membahas tentang klan Ba'alawi ini memang sepertinya nggak akan ada habis-habisnya teman-teman. Ya karena selalu bermunculan ya video-video baru yang nyeleneh ya, baik dari segi doktrin-doktrin sesat mereka, kemudian cerita-cerita khurafat yang dibungkus dengan karamah para wali teman-teman. Bahkan bukan hanya dari kalangan para habib-habibnya saja teman-teman, tapi dari ustazah-ustazahnya pun ya sama-sama jagoan ya mendongeng ya, menyebarkan cerita khurafat ya, doktrin-doktrin sesat. Bahkan bukan hanya ya dari kalangan orang-orang dewasa, habib tua, habib muda. Ini ada habib bocil lagi teman-teman ya. Ini fenomena habib bocil ya semakin merebak teman-teman. Ini yang membuat kita aneh juga di negeri kita ini. Katanya kan kita punya MUI teman-teman, yang katanya memberikan standarisasi siapa yang layak berceramah teman-teman. Lah ini ya dari kalangan para habib-habib ini teman-teman, seenak udelnya ya, belum apa-apa, belum mengerti ilmu agama, belum banyak tahu tentang perkara agama, diberikan ceramah teman-teman, panggung-panggung ceramah. Bahkan sampai nyebut ayat pun salah-salah. Ya, tabat yada menjadi tabat yabah teman-teman. Tapi oleh seorang ustadz ya, sekelas Ustadz Adi Hidayat, disanjung-sanjung ya, disebut sebagai generasi terbaik teman-teman ya. Di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Anda yang menentukan bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Baik, coba kita simak ini beberapa videonya teman-teman. Ini nggak ngerti saya ya, bocil ini ngomong apa teman-teman. Coba kita simak dulu. Kita ini girang, kudu girang. Kita ini berada di bulan kelahirannya baginda Maulana Muhammad. Diperintahin nama Allah buat apa? Buat kita. Mekenya kita apa namanya, guru kita Habib Hasan ngadain tiap hari majlis buat apa? Buat tawir. Kita lihat tuh Abu Jahal. Kita lihat tuh Abu Jahal katanya. Yang udah dikatain sama Allah. Tabat ya babil Habib. Abu Lahab, woi. Celaka. Tabat ya ba. Kasih tahu dong Kibin, itu bukan tabat yaba tapi tabat yada. Kasih tahu dong Bin, kasih tahu. Tetapi hadirin, ini Abu Jahal. Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Kacau. Ya, jadi seperti ini teman-teman kondisi dari kalangan Ba'alawi ini. Memang sudah dipersiapkan regenerasi seperti ini. Ini generasi yang akan meneruskan doktrin-doktrin dari kalangan mereka, dongeng-dongeng khurafat mereka. Ini kan teman-teman ya, orang awam saja ya pasti tahu ini ngomong apa nih bocah ya. Nyebut ayat Al-Quran saja yang mana tabat yada menjadi tabat yaba. Dan itu kan kisah Abu Lahab. Kok nyebutnya Abu Jahal teman-teman? Subhanallah ya. Coba ini ada video lain teman-teman yang lebih panjang. Ini lebih puyeng lagi saya ini. Ini ngomong apa teman-teman? Gitu intinya hadirin. Kita selalu bersyukur. Apa yang Allah berikan kita harus syukur. Harus syukur kita. Allah beri ini, alhamdulillah. Allah kasih kita ini ujian, alhamdulillah. Sekarang Habib sekarang Habib Ali lagi mode kalem. Tidak ada gombal-gombalan. Ya. Kita harus tetap istiqomah, biarin orang hasut kita, ngehujat kita, ngejelekin kita, ngejatuhin kita, tapi pahala dia itu buat kita dan dosa kita itu buat dia. Intinya hadirin, jangan kita punya hati jelek, hilangin tuh ente punya penyakit hati. Antum nih
Kalau punya penyakit hati antum hasut sama orang, hilangin. Kita pelan-pelan hilangin itu penyakit hati. Hasut, iri, dengki, ria, ujub, kita hilangin. Jangan sampai di hati kita nih ada namanya penyakit hati. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita. Karena apa? Karena yang Allah lihat itu hati-hati hambanya, bukan pakaian kita bagus, penampilan kita bagus. Yang Allah lihat itu hati kita. Jangan kita punya penyakit hati. Dengar kata pesan guru kita Habib Hasan, biarin orang mau bilang kita apa, mau ngehina kita apa, yang penting jangan kita nggak baik sama orang. Biar kita matinya baik mati ya, baik mati mendingan jadi orang baik biar matinya baik. Itu selalu kuat. Jangan dengar kata mereka yang iri hasut karena tak daya. Tetap semangat iman di dada, di majelis Nurul Mustafa la ilah. Itu ingat, karena nanti pasti akan ada ujian yang berat lagi untuk kita yang kita hadapi. Yang penting kita kudu sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Gitu. Allah nyuruh kita untuk kudu sabar yang atas ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Intinya hadirin, kita selalu istiqomah, semangat. Ini yang kita heran teman-teman dari klan Ba'alawi ini, Habib-habib yang senior ini kok nggak merasa malu gitu ya, punya regenerasi seperti ini. Ya, ini kan sudah banyak muncul di YouTube teman-teman ya, di media sosial ya. Pasti Habib-habib yang lain ya juga menyaksikan teman-teman. Bahkan saya pernah juga melihat ya video bocil ini, ada juga Habib senior di situ yang dengar ceramahnya teman-teman. Ini aneh bagi kita ya. Apakah memang seperti ini regenerasi dari kalangan Ba'alawi ini ya? Yang penting anak cucu Nabi ya, menurut klaim mereka ya. Yang penting anak cucu Nabi ya, meskipun nggak punya ilmu ya, nggak tahu apa-apa halal haram, nggak ngerti ayat, nggak hafal dalil teman-teman ya, bebas ceramah ya. Oh mungkin ini aplikasinya teman-teman ya. Satu Habib bodoh tetap jauh lebih baik, lebih mulia dibandingkan dengan 70 ulama yang alim ya. Makanya mereka nggak merasa malu gitu teman-teman ya, menampilkan generasi seperti ini. Dan bocil ini kan kalau nggak salah anaknya Habib Hasan bin Ja'far As-Sagawi itu yang sudah meninggal dunia ya. Semoga Allah mengampuni kesalahan beliau teman-teman. Tapi justru oleh Ustadz Adi Hidayat dipuji-puji, disanjung ya, Ustadz Hasan bin Ja'far As-Sagawi tersebut teman-teman. Habib Hasan jalan-jalan untuk ziarah kubur. Dari Yaman ke Mesir berdoa di kubur para imam Syafi'i, kubur para aulia, kubur orang-orang saleh. Pulang dari sana Ramadan di awal-awal salat duha meninggal. Apakah Ustadz Hidayat nggak tahu ya betapa banyak cerita-cerita khurafat, doktrin-doktrin sesatnya dari beliau ya, Habib Hasan tersebut. Bahkan Habib Hasan tersebut pernah mengaku ya bahwa Rasulullah keluar dari makam seorang wali. Bayangkan, Rasulullah keluar dari makam seorang wali. Kemudian ya Habib Hasan ini berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Habib Hasan itu juga pernah mengaku ya ada orang antri ingin bersalaman dengannya. Kemudian salah satu yang antri di situ adalah Nabi Khidir alaihissalam, teman-teman. Subhanallah, ini yang aneh bagi saya teman-teman, sekelas Ustadz Adi Hidayat, UAS ya, menyanjung-nyanjung klan Ba'alawi ini ya. Disebut oleh Ustadz Adi Hidayat bahwa klan Ba'alawi ini adalah generasi terbaik yang Allah turunkan bagi umat ini. Ya, bahkan yang parah lagi omongan dari Ustadz Abdul Somad teman-teman ya, orang yang menolak Habib hari ini bisa-bisa lama-lama menolak Islam. Subhanallah, ini apa korelasinya teman-teman? Seakan Islam itu ia datang dari para habaib teman-teman. Terus mau dikemanakan para ulama dari generasi para sahabat Nabi, tabi'in, imam mazhab, yang mereka juga bukan dari kalangan zuriyah Nabi, ahlul bait teman-teman. Ya Allah.
Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa kita share di video kali ini. Ya kita berharap ya kalian semakin cerdas. Saya pun juga begitu, teman-teman. Semakin kita gunakan akal sehat kita, teman-teman. Ya inilah fenomena regenerasi dari klan Ba'alawi. Ya, sedini mungkin mereka sudah dipersiapkan, teman-teman. Meskipun gak ada ilmu, yang penting tampil. Yang penting tampil ya. Karena slogan mereka kan, satu Habib bodoh tetap jauh lebih baik dibandingkan dengan 70 ulama yang alim. Jadi ya kata lainnya, teman-teman, satu Habib bocil yang dungu, yang nggak ngerti apa-apa, tetap jauh lebih baik dia tampil ya dibandingkan dengan tampilnya seorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama yang keilmuannya luar biasa. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat, teman-teman. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.